Serat Sakajati, Bab 6, Orang Asing di Pasar. Pagi di pasar, ayam jantan sudah 3 kali berkokok ketika nenek Sakajati menyalakan tungku di dapur bambu. Api kecil menjilat dasar kendil tanah liat, mengeluarkan asap tipis beraroma jahe. Udara fajar masih dingin, embun menetes dari atap rumbia, dan suara serangga malam perlahan digantikan kicau burung. "Le, bangunlah, hari ini kita harus berangkat lebih pagi," suara nenek lembut, namun tegas. Saka menggeliat, lalu bangkit dari tikar. Matanya masih berat, tapi begitu mencium wangi kunyit yang disangrai nenek, kantuknya hilang. Ia segera merapikan kain lusuh yang dipakainya, lalu mendekat ke dapur. Di atas tampah, aneka rempah sudah siap, kunyit kuning kemasan, jahe segar yang baru dicuci, lengkuas, serai, asam jawa, juga daun salam yang dikeringkan. Di sampingnya ada botol-botol kaca kecil berisi jamu buatan nenek, beras kencur, kunir asem, dan wedang jahe. "Bantu nenek menata, Le," kata nenek sambil mengikat ikatan serai dengan tali rapi. Saka mengambil keranjang bambu, menyusun rempah satu persatu. Jahe dan kunyit ia lap dengan kain agar tampak mengilap, asam ia bungkus dalam kertas coklat, lalu ditata rapi agar tidak bercampur. Botol jamu ia letakkan di bagian paling tengah, diselubungi kain basah supaya tetap dingin. Gerakannya hati-hati, belajar dari teguran nenek pada hari-hari sebelumnya. "Bagus, kau sudah paham caranya," ucap nenek dengan senyum tipis. Mereka berangkat dengan pikulan bambu. Saka menahan keranjang berisi rempah di satu ujung, nenek membawa bakul jamu di tangan. Jalan tanah menuju pasar mulai ramai, ada yang mendorong gerobak penuh pisang, ada yang menggendong ayam, ada pula yang membawa tumpukan ikan asin yang baunya menusuk. Begitu tiba, matahari baru saja naik, memantulkan cahaya ke atap seng dan terpal warna-warni. Pasar desa sudah hidup, pedagang berteriak menawarkan barang, ikan segar, kue panas, rempah murah, ayo pilih. Suara-suara bercampur, menjadi riuh yang mengisi seluruh lorong. Saka membantu nenek menggelar tikar di pojok pasar, lapak kecil yang sudah mereka tempati sejak lama. Ia menata rempah berderet kunyit, jahe, lengkuas, serai, asam. Di bagian depan, botol jamu berjajar, warnanya coklat muda dan kuning pekat, menggoda mata yang lewat. Nenek segera melayani pembeli pertama, seorang ibu yang mencari jahe untuk wedang. Saka menakar dengan teliti, menaruhnya dalam kantong kecil, lalu menerima uang receh. Ada rasa bangga sederhana saat koin itu berpindah tangan. Keramaian pasar terus menggema, dan bagi Saka, pagi ini baru saja dimulai. Pasar desa semakin penuh. Lorong-lorong sesak oleh langkah-langkah orang, suara tawar-menawar beradu dengan tawa anak-anak, dan bau yang berlapis-lapis menyesaki udara, asin ikan kering, manis kue cucur, gurih santan, bercampur dengan wangi tajam kunyit dan jahe dari lapak nenek. Saka duduk di samping tikar, matanya mengikuti pergerakan orang-orang yang lalu lalang. Tangannya sibuk merapikan ikatan serai, tapi pikirannya tertarik oleh hiruk-pikuk yang bergemuruh di sekitarnya. Ia merasa seolah pasar ini bukan hanya tempat jual beli, melainkan sesuatu yang berdenyut hidup. Ia mencoba menutup mata sesaat, membiarkan suara dan aroma masuk begitu saja. Dari arah depan, ia mendengar langkah terburu-buru seorang ibu muda. Napasnya tersengal, keranjang di punggungnya penuh beras. Dari sana, Saka menangkap rasa lelah yang kental, seperti embun dingin yang menempel di kulit, lelah seorang ibu yang terbagi antara rumah dan dagangan. Tak jauh dari lapak mereka, seorang penjual rempah lain berteriak menawarkan jahe yang lebih besar ukurannya. Suaranya lantang, bahkan terkesan menantang. Saka merasakan semangat yang memancar, semacam dorongan kuat untuk menjual lebih cepat, seolah tiap genggam rempah adalah taruhan hidup. Rasa itu kasar, tapi mengalir deras. Di sisi lain, 2 anak kecil berlari sambil membawa kue apem. Tawa mereka pecah, tapi ketika salah satu menoleh ke kue kawannya yang lebih besar, tawa itu berubah getir. Saka merasakan sekelebat rasa iri, tipis namun menusuk, seperti gigitan cabai yang singkat tapi meninggalkan jejak. Ia membuka mata perlahan. Pasar masih sama, ramai, penuh teriakan, penuh bau, tetapi lapisan lain kini terbuka baginya. Setiap orang membawa rasa masing-masing, dan jika ia diam cukup lama, fragmen-fragmen itu menempel di dirinya. Nenek menyodorkan sebungkus kunyit yang baru saja dibeli seorang pembeli. "Hitungkan, Le."
Saka menerima koin, memasukkannya ke kaleng biskuit. Tugas itu sederhana, tapi di dalam dirinya gemar rasa dari orang-orang tadi belum juga hilang. Ada lelah, ada semangat, ada iri. Semuanya bercampur, membentuk denyut samar yang bergema di dadanya. Ia duduk tenang, mencoba memahami pengalaman itu. Apa ini bagian dari diriku, ataukah pasar memang punya suara yang tak bisa didengar orang lain? Pertanyaan itu bergulir pelan di hatinya. Keramaian pasar tidak pernah mereda. Suara pedagang bersahut-sahutan, tawa anak-anak masih terdengar, dan aroma rempah semakin pekat di udara. Saka duduk bersila di samping tikar, menimbang kunyit dengan teliti sebelum menyerahkan kepada seorang ibu yang membeli 1/4 kilo. Saat ia kembali menata tampah, suara yang familiar terdengar dari arah belakang. "Heh, Saka Jati, jadi kau ini yang jaga lapak rempah?" "Iya." Saka menoleh. Seorang anak lelaki sebaya berdiri dengan senyum mengejek. Tubuhnya lebih tinggi sedikit, bajunya kumal namun dagunya terangkat seolah merasa lebih. Di tangannya tergenggam sebatang tebu yang digigit sambil jalan. Di belakangnya ada dua kawannya, menahan tawa. "Lihatlah, anak penjual jamu." Salah satunya berseru, lalu terkekeh. Saka diam, dadanya hangat menahan sesuatu. Ia tahu anak-anak ini sering berkumpul di tepi sawah, kadang bermain bola tanah, kadang hanya bersenda gurau. Mereka jarang bicara padanya, dan kalaupun bicara, biasanya ada nada menggoda. Anak yang di depan melangkah lebih dekat. "Kau kuat juga, ya, sanggup memanggul rempah sebanyak itu. Tapi tetap saja, kau hanya penjual kunyit dan jahe. Besok-besok kalau aku sakit perut, kau kasih aku jamu gratis, ya." Ucapannya disertai tawa keras. Saka menggenggam lututnya. Kata-kata balasan berputar di kepalanya, hampir meluncur dari mulut. Namun bayangan wajah nenek segera muncul, nenek yang selalu menenangkan dengan senyum, nenek yang berkata bahwa orang yang cerewet atau mengejek hanyalah ujian kecil. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Botol-botol jamu ia rapikan, kain basah di atasnya ia peras kembali agar dingin. Ia berusaha seakan tidak mendengar ejekan itu. Anak-anak itu tertawa lebih keras, tapi kemudian perlahan bosan. Mereka melanjutkan langkah, masih menyisakan canda di antara mereka, meninggalkan Saka yang tetap diam. Begitu mereka menghilang di kerumunan, nenek yang sejak tadi memperhatikan mendekat. Ia tidak menegur, hanya menepuk bahu cucunya. Kadang, diam itu lebih kuat daripada 10 kalimat balasan. "Kau sudah memilih yang benar." Saka menoleh, menatap wajah nenek yang keriput namun teduh. Kata-kata sederhana itu meredakan panas di dadanya. Ada rasa lega, bercampur bangga kecil karena ia mampu menahan diri. Keramaian pasar terus berlangsung, tapi bagi Saka, kejadian barusan seperti sebuah pelajaran baru, bahwa menjaga rasa dalam diri sama pentingnya dengan menakar rempah di tampah. Matahari makin tinggi, panasnya mulai menembus terpal pasar. Orang-orang masih ramai, sebagian membawa pulang belanjaan, sebagian baru datang mencari keperluan. Dari segala arah terdengar suara tawar-menawar, ada yang lembut, ada pula yang meninggi. Seorang perempuan setengah baya datang ke lapak nenek. Tangannya cekatan mengaduk-aduk tampah berisi jahe. Ia menyingkirkan beberapa rimpang, lalu mengambil satu, menatapnya lama. "Jahe begini kau jual berapa?" Tanyanya cepat, suaranya agak nyaring. 1.001 ons, Bu, jawab Saka dengan sopan. Perempuan itu mendengus. "Mahal sekali, di ujung sana 1.000 sudah dapat lebih banyak." Tangannya beralih ke kunyit, lalu ke lengkuas. Ini pun kecil-kecil. Bagaimana orang mau masak rendang kalau lengkuasnya sekecil ini? Saka menelan ludah. Wajahnya menegang, tapi ia berusaha menjaga nada suara tetap datar. "Kalau ibu mau, boleh bandingkan. Rempah kami baru diambil dari kebun, masih segar." Perempuan itu tidak langsung puas. Ia mengambil seikat serai, mengibaskannya di udara. Daunnya sudah agak layu. "Kalau begini, seharusnya lebih murah." Beberapa pembeli lain yang lewat berhenti sejenak, melirik. Saka merasa sorot mata mereka menambah beban. Hatinya bergejolak, ingin menjawab keras. Namun ingatan akan tatapan nenek menahannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menekan perasaan panas di dadanya. "Ibu ambil 2 ons jahe, 1 ons kunyit, dan serai ini. Saya hitung 3.000 saja," katanya akhirnya, suaranya tenang. Perempuan itu memandangnya, bibirnya mengerucut.
Setelah hening sesaat, ia mengangguk cepat. Ya sudah, begitu lebih adil. Ia menyerahkan uang receh, lalu pergi sambil masih bergumam, suaranya nyaris hilang ditelan riuh pasar. Saka menaruh uang itu ke kaleng biskuit. Tangannya sempat bergetar, tapi ia berhasil menahan diri. Ada lega kecil muncul di dadanya, meski wajahnya masih panas. Nenek yang sedari tadi melayani pembeli jamu menoleh, lalu tersenyum tipis. Kau sudah belajar menjaga lidah. Orang cerewet selalu ada, tapi kesabaranmu akan jadi penolongmu. Saka mengangguk pelan. Ia sadar, bukan hanya rempah yang harus ditakar dengan tepat, tapi juga kata-kata dan emosi dalam dirinya. Pasar tetap ramai, dan ia merasa semakin teguh berdiri di tengahnya. Siang kian menua, matahari condong, bayangan orang-orang semakin panjang di antara lorong-lorong pasar. Lapak nenek mulai berkurang pembelinya, sebagian rempah sudah ludes, hanya tersisa beberapa tampah kecil berisi kunyit, jahe, dan lengkuas. Botol jamu yang dingin tinggal separuh. Saka menghela napas, mengusap keringat di pelipisnya. Tubuhnya lelah, tapi ada kepuasan dalam melihat tikar yang makin kosong. Ia tahu, kerja keras mereka hari ini membuahkan hasil. Nenek duduk bersila di ujung tikar, mengusap tangannya yang keriput dengan kain basah, tersenyum lega. Namun di tengah keramaian yang mulai melambat, Saka merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa yang tidak datang dari pembeli, tidak dari pedagang lain, juga bukan dari anak-anak yang masih berlarian. Rasa itu menempel di kulitnya seperti udara dingin, tajam, menyusup, seolah mengiris pelan. Ia mengangkat kepalanya, pandangannya menyapu kerumunan, ibu-ibu membawa keranjang, pedagang ikan membereskan wadahnya, seorang kakek menuntun cucunya yang menangis karena kehilangan balon. Semuanya tampak biasa, tapi rasa itu tidak hilang. Malah semakin pekat, seperti tatapan yang tidak terucap. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas, meyakinkan diri bahwa mungkin hanya bayangan pikirannya. Lalu matanya berhenti pada satu sosok di kejauhan, berdiri di sisi lorong pasar yang agak teduh. Seorang lelaki berusia setengah baya, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam meski wajahnya tertutup sebagian oleh caping lebar. Lelaki itu tidak bergerak, hanya berdiri di antara kerumunan, seakan sengaja tidak menonjol, tapi pandangannya lurus ke arah lapak rempah. Saka menelan ludah, hatinya bergetar, bukan karena takut semata, melainkan karena perasaan aneh, seolah lelaki itu tahu sesuatu tentang dirinya. Bukan sekadar dagangan, bukan sekadar cucu seorang penjual jamu. Lebih dari itu, nenek menepuk pundaknya pelan. Kau kenapa, lelah? Saka tersentak, menoleh, lelaki itu sudah tidak ada. Lorong pasar kembali ramai seperti biasa, tanpa sosok yang mencolok. Ia mengangguk cepat, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Tidak, Nek, hanya capek sedikit. Nenek mengangguk maklum, lalu kembali merapikan dagangan yang tersisa. Saka menunduk, tangannya sibuk membereskan tampah, tapi di dalam dadanya perasaan itu masih bergema, rasa tatapan asing yang menusuk, lalu lenyap begitu saja. Ia tahu, pasar hari ini mengajarinya banyak hal, tentang emosi, kesabaran, dan denyut rasa orang lain. Tapi ada satu pelajaran baru yang menggantung, belum terjawab. Siapa orang asing itu? Dan apa yang sebenarnya ia cari?